Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Afranti, NIM 204201786, kelas PGMI 3E. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester psikologi belajar yang diampu oleh dosen Dr. Saidah MPD. Langsung saja soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Jawabannya, psikologi berasal dari kata Yunani, psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi secara etimologis, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya, atau disebut psikologi. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalani tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. Soal yang kedua, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Jawaban nomor 2, manfaat dan kegunaan psikologi belajar merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Psikologi belajar dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi guru, konselor, dan juga tenaga profesi kependidikan lainnya dalam mengelola proses pembelajaran. Metode-metode yang diterapkan yaitu yang pertama metode eksperiental, kedua metode kuestionare, yang ketiga metode klinis, yang keempat metode case study, yang kelima metode introspeksi, yang keenam metode ekstrospeksi, yang ketujuh metode proyeksi, yang kedelapan metode genetik, yang kesembilan metode tes. Soal nomor 3, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Jawaban nomor 3, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan belajar tak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Seiring berjalannya waktu, maka perkembangan akan terus terjadi hingga akhir hayat karena sifatnya terjadi secara terus-menerus. Perkembangan adalah dampak dari kegiatan belajar manusia, baik dari pengalaman maupun kematangannya. Soal nomor 4, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Jawaban nomor 4, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Ciri-ciri belajar yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu. 2. Perubahan dalam dirinya. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang diterapkannya. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Soal nomor 5, pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Jawaban nomor 5, siswa membaca teks puisi berjudul Cita-citaku. Siswa menyajikan hasil pengamatannya dan hasil diskusi dalam bentuk sebuah kesimpulan tentang ciri-ciri puisi.
Kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang ciri-ciri puisi. Siswa mengamati bagian-bagian puisi yang terdapat pada halaman 5. Siswa lalu menuliskan bagian-bagian puisi tersebut menjadi sebuah bait puisi dan menuliskannya pada kolom yang terdapat pada halaman yang sama. Siswa membaca dan memahami teks informasi tentang cita-cita mulia menjadi seorang dokter hewan. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang profesi menjadi seorang dokter hewan serta tugas-tugas seorang dokter hewan. Siswa mengamati beberapa gambar hewan peliharaan yang terdapat pada halaman 6. Siswa mengamati gambar anak-anak hewan dan hewan yang sudah dewasa. Dengan bimbingan guru, siswa lalu mendiskusikan bagaimana hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Bentuk kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. Secara berkelompok, siswa mengamati beberapa gambar terhadap pertumbuhan hewan yang terdapat pada halaman 8. Siswa lalu menyusun gambar-gambar tahapan pertumbuhan hewan tersebut menjadi tahapan pertumbuhan hewan yang benar. Setiap kelompok kemudian berdiskusi dan menuliskan kesimpulan hasil diskusinya tentang tahapan pertumbuhan hewan tersebut pada kolom yang terdapat pada halaman 9. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Usahanya buat suasana belajar yang nyaman, merangkum pokok pembelajaran, belajar bersama, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu, belajar dengan praktik, belajar rutin tapi jangan lama, mengerti bukan menghafal. Demikianlah jawaban UTS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.